Kabel ini kemarin banyak yang kebakar. Udah banyak orang melakukan analisa dan semuanya valid. Tapi kali ini adalah analisa versi Tech and Tips. Dan menurut Tech and Tips, inilah alasannya. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Apa hubungannya kabel terbakar dengan opening tadi? Nanti kita akan masuk ke sana. Tapi yang jelas di sini kita akan menggunakan logika sederhana sih harusnya, bahwa kejadian terbakarnya kabel ini sebenarnya udah bisa diperkirakan dan sudah pernah terjadi sebelumnya. Ini kabel 4 cabang 1, ini kabel 1 cabang 2. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas sekalian. Tapi di sini kita mulai dulu dari opening tadi. Kenapa kok balonnya bisa meletus? Karena balon itu dibuat dengan desain yang terbatas. Dia hanya bisa menahan tekanan yang terbatas. Lebih dari kapasitasnya, dia akan meleduk. Sama halnya kalau kita bicara tentang pipa. Entah pipa air, pipa gas, semua dibuat dengan desain yang terbatas. Bahwa pipa tertentu hanya bisa menahan tekanan tertentu. Misalkan pipa gas yang didesain hanya bisa menahan pressure 1 bar. Kalau seandainya dia dikasih tekanan lebih dari itu, apa yang akan terjadi? Bisa meleduk, bre. Bisa pecah pipanya. Tapi pecahnya juga nggak langsung seketika. Butuh waktu. Berapa lama? Banyak faktor yang menentukan. Berapa banyak dia overpressure-nya. Berapa lama dia terekspos terhadap overpressure tadi. Dan bagaimana kondisi pipa di tempat yang pecah tadi. Jadi nggak melulu barang-barang yang digunakan lebih dari kapasitas langsung rusak. Hal yang sama terjadi dengan kabel. Kabel ini didesain hampir sama seperti pipa. Bahwa kalau pipa itu dia punya diameter berbeda, punya ketebalan dinding yang berbeda, punya material pembuat pipanya juga beda, yang semuanya itu akan berujung mereka bisa menahan tekanan yang berbeda-beda. Kabel juga sama. Kita lihat ini adalah salah satu tabel standar kabel. Di sini ada dijelasin lengkap diameternya berapa mili, terus secara standar AWG-nya berapa, kemudian berapa strand dalam satu lilitan dan sebagainya. Selain itu diatur pula thermoplastic insulation-nya yang harus digunakan itu kayak gimana. Thermosetting insulation, jenis metal yang digunakan untuk material kabel dan sebagainya. Dan semua itu adalah poin yang penting di mana pabrikan kabel itu harus memastikan bahwa kabelnya bisa menghantarkan arus listrik yang sesuai, kemudian semua konektornya, terus untuk pembungkus kabelnya itu juga sanggup untuk menahan arus, terus juga panas yang dihasilkan biar nggak terbakar. Nah, tapi kalau kita bicara tentang power supply dan juga GPU, bukankah mereka sudah didesain untuk bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya? Termasuk kabel ini. Seperti yang kita udah dengar belakangan ini, kasus terbakarnya soket GPU RTX 4090 umumnya didominasi oleh penggunaan kabel seperti ini. Padahal kabel ini, kabarnya nih, sudah di-approve sama Nvidia. Di sini ada logonya Nvidia. Permasalahannya, standar ATX 3.0 yang bikin bukan Nvidia, bre. Yang bikin itu adalah Intel. Di mana power supply ATX 3.0 yang ini itu yang bikin standarnya adalah Intel. Kira-kira apakah Intel sudah menyetujui penggunaan kabel seperti ini? Yang pasti kalau dari pabrikan power supply yang saya tahu ya selama ini tidak ada yang mendukung penggunaan kabel bercabang dan kabel third party. Jadi mereka hanya mensyaratkan penggunaannya itu sesuai dengan kabel yang sudah mereka sediakan. Ini kabel third party. Ini juga kabel third party. Lihat nih, FSP bilang kerusakan penggunaan Y kabel untuk menambah konektor tidak di cover garansi, termasuk kerusakan akibat mining. Kok malah jadi mining? Apa hubungannya? Nanti kita sampai ke sana juga. Kemudian si Sonic juga sama. Dia menyebutkan bahwa penggunaan kabel third party juga menggugurkan garansi. Di sini ditambahkan lagi penggunaan di luar standar Intel ATX juga menggugurkan garansi, termasuk penggunaan untuk mining. Jadi dari perwakilan kedua brand besar tadi, brand pembuat power supply, udah jelas bahwa penggunaan kabel seperti ini bisa menggugurkan
garansi power supply kalau sampai dia rusak. Tinggal yang masalah mining. Gimana caranya kita membedakan power supply itu dipakai mining atau enggak? Aerocool menjelaskan di kebijakan garansi mereka bahwa kabel terbakar adalah 100% indikator bahwa power supply-nya digunakan untuk mining. Kebakar yang seperti apa? Ini contohnya. Gimana? Bentuk kebakarnya hampir mirip seperti yang terjadi di RTX 4090 kan? Tinggal tingkat keparahannya aja. Yang terjadi belakangan ini kebakarnya jauh lebih parah gitu kan? Dan kedua kasus kebakar tadi punya satu kesamaan. Mereka menggunakan kabel Y seperti ini. Dan hubungannya adalah selain dengan kabelnya, yang kedua adalah berapa lama si power supply dan juga kabel ini terekspos oleh arus yang berlebih. Saya jelasin ya. Ini adalah kabel GPU yang disediakan oleh power supply ini. Jadi dia kapasitasnya 550 watt dan dia ngasih kabel untuk GPU hanya bercabang 2, maksimal 2 kali 8 pin. Ini berarti sekitar 250 watt ya, karena RTX 3060 Ti itu dia pakai 2 kali 8 dan dia makan listrik sekitar 250 watt. Ya mungkin lebih-lebih dikit kali. Artinya kabel ini dan juga soketnya tidak didesain untuk menghantarkan listrik lebih dari ini. Permasalahannya, bagaimana kalau kita punya GPU yang colokannya ada 3? Terus kita colokin cuma 2 doang. Bisa nyala nggak? Nggak bisa, bre. Karena nanti di PC-nya akan muncul bahwa kabelnya atau powernya kurang. Nah, untuk itu, orang pasang cabang lagi nih, kayak gini. Track, terus dipasang. Jadi bisa 3. Begitu dipasang 3, apa yang terjadi? GPU-nya langsung nyala, PC-nya langsung nyala normal, dan bisa digunakan dengan normal. Kok bisa? Padahal tadi waktu dikasih ini, dia cuma bisa mensuplai 250 watt dan bilang kurang gitu kan. Tapi begitu ditambah cabang, kok bisa jalan? Artinya, soket ini akan mensuplai listrik lebih dari yang didesainkan untuk barang ini. Dan dalam dunia mining, udah umum terjadi bahwa satu kabel ini digunakan untuk menyalakan lebih dari satu GPU. Karena dalam mining itu, power supply-nya itu seringkali bukan cuma satu. Jadi yang satu itu untuk menyalakan 2 GPU, kemudian satu lagi untuk menyalakan 3 GPU, dan seterusnya. Dan kalau GPU-nya itu butuh power yang kita tahu sekitar 200 watt, berarti power supply ini bisa dong nyalain 2, tapi karena kabelnya kurang, ya udah pasangin ini aja. Akhirnya overload, bre. Yang overload bukan power supply-nya secara keseluruhan, karena kalau dari daya totalnya dia memang masih kuat. Yang overload cuma di colokan GPU-nya aja. Jadi beban paling berat ada di pangkalnya ini. Kemudian dia dibagi, jadi di cabang-cabangnya ini akan menerima beban jauh lebih kecil dibandingkan yang keluar dari soketnya. Makanya yang menerima kerja paling berat adalah soket power supply-nya dan akhirnya dia yang terbakar. Dan itu gak mungkin terjadi atau at least hampir tidak mungkin terjadi kalau kita tidak menggunakan kabel beginian. Nah, sekarang kita beralih ke power supply ATX 3.0. Ini taruh sini dulu, kabelnya pindah ke sini. Di standar ATX 3.0 ini, Intel sebenarnya pengen menghilangkan potensi terjadinya terbakar seperti ini. Memang benar power supply-nya sanggup untuk 550 watt, tapi sebenarnya untuk soket GPU-nya dia nggak sanggup untuk ke sana. Makanya dibuatlah standar ATX 3.0. Lengkapnya kamu bisa tonton di sini dulu. Intinya adalah di sini dia 1300 watt, tapi untuk soket GPU-nya itu tidak diizinkan untuk mensuplai listrik lebih dari 600 watt. Itu diatur dengan sensor, bre. Jadi di colokannya ini 12 pin, ada 4 pin lagi untuk sensor. Jadi sensornya ini adalah untuk mengatur berapa banyak suplai listrik yang harus diberikan kepada GPU sesuai dengan load dia saat itu, termasuk biar dia nggak sampai kelebihan beban juga. Nah, sekarang masuk ke kasus yang terjadi di RTX 4090. Dia butuh listrik dari speknya adalah 450 watt. Dan kalau ini satu kabel GPU yang 2x8 ini bisa mensuplai 250 watt, berarti untuk RTX 4090 dia butuh 2 kabel beginian. Jadi ada 4x8 pin. Makanya di sini 4, bre, 4x8 pin. Dan ini berarti totalnya dia bisa menghantarkan listrik sekitar 500 watt. Lebih dari yang dibutuhkan oleh RTX 4090. Dan permasalahan utamanya adalah di power supply lama yang menggunakan konektor kayak gini, dia nggak ada sensornya. Jadi tidak menutup kemungkinan saat GPU-nya dipakai kerja, listrik yang disuplai ke sana langsung full.
fullnya bukan 450 tapi 500 bre. Karena power supply-nya nggak punya sensor. Padahal GPU-nya sendiri walaupun dibilang 450, pada prakteknya nggak mungkin 450, pasti lebih kecil lagi. Makanya pantas aja kalau sampai kabelnya ini nggak kuat nahan panas dari arus yang berlebih. Kalau kita lihat hasil analisa Igor Lab, dia bilang bahwa kabelnya yang cacat, gampang ketekuk, dan akhirnya konektor di dalamnya copot terus menyebabkan semua ini. Tapi Gamers Nexus punya analisa yang berbeda. Menurut Gamers Nexus, kabelnya yang beda karena si Igor ini kabelnya punya rating 150 volt, sedangkan punya Gamers Nexus itu 300 volt. Dimana punya Gamers Nexus ini kabelnya mau dites model apapun ternyata masih aman. Jadi GN bukan bilang bahwa analisanya Igor salah, tapi analisanya Igor itu tidak bisa diterapkan di semua kasus karena ternyata kabel yang digunakan memang berbeda. Dari hasil pengujian Gamers Nexus dengan kabel 300 volt, stress test selama 8 jam dalam kondisi kabel yang beraneka ragam, ternyata tidak terjadi masalah sama sekali. Terus kalau gitu, mana yang benar? Ya sebenarnya sih benar semua. Tinggal kondisi di setiap tempat itu akan berbeda. Jadi di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kualitas dari kabelnya. Itu mencakup semuanya. Dari apakah lilitan di dalamnya itu sudah sesuai dengan standar. Terus insulationnya ini apakah sudah sesuai standar. Terus konektornya sesuai standar atau enggak. Banyak lah. Nah dalam kasusnya Igor dan si Gamers Nexus itu kita gampang ngelihat standarnya karena tertulis di kabelnya ini. Jadi di sini juga ada nih, ini tertulis AWG-nya berapa, terus dia ratingnya juga ternyata 300 volt. Jadi harusnya kuat. Tapi kalau kabel yang kamu punya kayak gini, gimana dong? Ini standarnya mana? Nggak kelihatan, bre. Yang kedua adalah cara pemasangan. Dan ini adalah poin yang digebar-geborin sama Nvidia gitu ya, bahwa cara masangnya salah. Ini juga udah sempat dibahas sama MyClubID. Dan ini memang valid karena kalau kabel ini ketekuk, dia akan menambah resistensi di bagian yang tertekuk. Ini hampir sama seperti selang air yang kamu tekuk gitu kan. Itu aliran airnya akan terhambat di situ, tapi tekanannya akan menjadi lebih besar. Jadi airnya akan nyemprot lebih jauh. Dan kalau dalam kasus kabel, kalau ditekuk gini, dia tekanannya lebih besar di sini, akhirnya panasnya juga akan berlebih. Dan kalau sampai terjadi di ujung, ketekuk 4 kabel, berarti panas dari 4 sumber listrik ini akan terakumulasi jadi satu. Termasuk kalau masangnya nggak kenceng, itu juga bisa menambah beban pada pin. Karena arusnya yang nyampe kok kurang gitu ya menurut sistemnya, akhirnya dia harus memberikan arus yang lebih besar lagi. Ketiga adalah ambient temperatur tempat kita melakukan testing. Kalau di Gamers Nexus dia melakukan beberapa skenario, jadi yang pakai air cooler sama yang pakai liquid cooler gitu ya. Tapi ini juga berbahaya kalau kita mau menjadikan hasil tesnya Gamers Nexus sebagai acuan mutlak karena kondisi di sana dan di sini berbeda jauh. Saya sempat lihat di salah satu video Gamers Nexus waktu ngetes CPU gitu ya. Itu di sana terlihat bahwa idle temperaturnya itu bisa mencapai 24 derajat Celcius. Bandingin di tempat saya di sini, itu idle temperatur CPU pakai liquid cooler kayak gitu, itu bisa sekitar 36 sampai 40. Jarang banget bisa turun sampai ke 35 kecuali bener-bener nganggur sampai lama banget gitu ya. Jadi perbedaan temperaturnya bisa 15 sampai 20 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat di pengetesan GPU kemarin, itu terlihat bahwa di tempatnya Gamers Nexus aja, bagian konektornya ini dia temperaturnya ada di kisaran 70 derajat Celcius. Dan kalau itu terjadi di tempat saya, di mana temperaturnya selisih 20 derajat, berarti di tempat saya bisa 90. Dan kalau ini ada di dalam casing, ditambah panas dari GPU-nya, dan juga panas dari CPU dan airflow yang mungkin nggak bagus, bisa kamu bayangin sendiri, ada berapa banyak sumber panas di dalam itu, makanya nggak heran kalau terbakar. Dan yang terakhir adalah berapa lama GPU-nya terekspos terhadap panas. Karena kalau dibilang nggak terbakar, belum tentu nggak akan terbakar. Bisa jadi mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kalau memang masalahnya ada. Dan terekspos tadi juga macam-macam. Tereksposnya terhadap apa dulu nih? Apakah terekspos karena kabelnya yang jelek, atau kabel jelek dan pemasangannya nggak bener, atau diperparah lagi kabel jelek, pemasangan nggak bener, dan temperatur ambient yang panas, itu semua juga akan mempengaruhi apakah akan terjadi kebakaran atau enggak. Jadi gimana caranya untuk kamu bisa terhindar dari kasus ini? Terutama untuk yang pengen beli RTX 4090 atau mungkin yang RTX 4000 lainnya nanti, yang sudah menggunakan standar ATX 3.0, yang harusnya kabelnya native-nya adalah kayak gini nih. Jadi ujungnya 16 pin, ujung satunya lagi juga 16 pin, dan di sini sudah tertulis ratingnya ini 600 watt punyanya power supply ini. Ya kalau dari penjelasan yang sudah ada sih, idealnya memang kita nggak pakai kabel Y kayak gini, karena bahkan dari pabrikan power supply pun
tidak menyarankan ini, dan mereka juga udah nulis bahwa kalau sampai terjadi kebakar power supply gara-gara kabel beginian, garansinya hangus. Dan Nvidia juga sempat bilang bahwa kebakar karena penggunaan kabel gini garansinya nggak diterima. Tapi Nvidia nggak bisa melakukan itu karena kabelnya ini juga udah direstui sama Nvidia. Akhirnya kebijakan tadi dibatalkan, Bre. Yang jelas Intel membuat standar ini bukan dengan main-main, jadi memang udah ada tujuan pastinya, dan ditambah lagi dengan kebijakan garansi pabrikan power supply, kita udah bisa yakin bahwa sebenarnya penggunaan kabel seperti ini adalah di luar standar dan memang tidak disarankan. Tapi kalau seandainya nanti RTX yang berikutnya, yang seri di bawahnya mungkin 4080, 70 atau 4060 yang udah pakai standar begini, potensi untuk kebakar memang pasti ada. Cuma kayaknya nggak sebesar RTX 4090 deh, karena nantinya dia paling hanya butuh konverter 3 atau mungkin 2, di mana akhirnya panas yang terakumulasi di sini ya nggak akan sebesar kalau 4. Bahkan yang 4 aja nggak semuanya kebakar, jadi harusnya kalau yang kurang dari itu cabangnya ya harusnya jauh lebih aman. Tapi khusus yang terjadi untuk RTX 4090, kalau memang kamu sanggup untuk beli GPU-nya, berarti kamu harusnya sanggup untuk beli power supply-nya.